Racikan Berita 1. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya hidayah kita semua masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka diskusi desain baru geopolitik dan kekuatan sumber daya Indonesia menghadapi pertarungan antar negara kuasa yang kita selenggarakan pada tanggal 1 Juni jam 14.30 sampai dengan 17.30 insyaallah. Dan kesempatan ini dan ucapkan terima kasih kehadiran kawan-kawan kosong isi ya, untuk mengikuti diskusi pada sore hari ini. Dan pertama juga para narasumber yang sudah pasti hadir ya. Pada kesempatan ini ada Profesor Dr. Hikmahanto Juwana akan hadir kurang setengah jam lagi ya. Dua, Profesor Amna Mahmud, beliau ini dekan Fakultas Hubungan Internasional Universitas apa? Islamabad. Islam International Islamic University di Islamabad, Pakistan. Itu sebenarnya bergabung melalui Zoom ya, dan kita baru pasang Zoom jam 12 tadi karena ada permintaan orang-orang di daerah untuk mengikuti acara ini. Jadi Zoom ini baru kita sebar, mudah-mudahan bisa diikuti oleh kawan-kawan juga dari luar daerah. Kemudian kita juga mengundang Dr. Sukamta ya, dari Komisi 1 DPR RI, dan beliau ini saya pikir cukup representatif untuk menyampaikan masalah pandangan soal geopolitik ini ya, yang mewakili DPR saya yakin kuat pemikirannya untuk membantu kita untuk menunjang pemikiran pandangan kita pada pemerintahan sekarang maupun pemerintahan yang akan datang. Dan yang keempat, kita mengundang juga Dr. Koni Raka Hundini Bakri yang sekarang sedang berada di Selamat ya, sedang berdosen di Saint Petersburg ya, Rusia. Saint Petersburg ini kota pertama Rusia Bu ya, betul ya? Siap di Rusia Bang. Selamat pagi semuanya. Beliau ini baru beberapa hari ini diangkat profesor di Universitas Saint Petersburg, Rusia. Universitas Internasional Saint Petersburg. Bangga kita sebagai bangsa Indonesia, ada anak bangsa kita yang cerdas diberikan penghormatan memperoleh profesor yang masih hangat menurut profesornya. Jadi jangan sampai kita Indonesia tidak menghormati orang yang diberi gelar di universitas yang terkenal Saint Petersburg ya. Jadi bukan universitas lain-lain, Saint Petersburg ya. Tuh, adik-adik sekalian ya. Kalau Anda bisa jelas itu luar biasa ya. Nanti langsung saya kota $10. Ya, Saint Petersburg ya, itu kota pertama Rusia. Nah jadi itu narasumber kita, sementara kita menunggu Bapak Dr. Hikmahanto Juwana ya, kita mulai diskusi karena terlalu jauh kelamatan. Diskusi juga dari para senior dan pemerhati politik internasional. Ada Hatta Taliban, tahu lah Taliban sekarang ini main dua sisi ya, kedua kaki. Main catur. Saya baru tahu ya dari catur jalan Pak Prabowo. Nggak tahu kita.
Itu apa Pak? Itu ada Pak Eki Sujana, ya. Profesor Pak. Profesor Eki Sujana. Ini juga yang barangkali ngerti. Profesor ini Profesor IPB. IPB, penghormatan IPB. Nah, kebetulan saya juga ada pengurus Forum Aktivis Nasional, Ketua Pemuda Internasional apa ya? Apa namanya? World NYC Federation. Youth Federation ya, global lah ya. Ada kalau saya ngerti ini setelah masa-masa Orde Baru dulu ya, posisi Orde Baru masih bertahan. Ada ini Udin ya, teman saya juga ini saya Udin. Amin. Oh, Amin Udin dan rekan sekali ada Saudara Krisman, terus Forum Aktivis Nasional. Kami sampaikan Forum Aktivis Nasional ini baru dibentuk lebih kurang 1 bulan setengah lalu, yang dibangun oleh perkumpulan alumni Cipayung, alumni Cipayung untuk hadir di bumi Indonesia ini untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pemantapan kepemimpinan generasi muda sekarang dan masa-masa mendatang. Karena itu kami berkepentingan diskusi-diskusi seperti ini untuk memperkuat nalar, ide dan intelektual para aktivis Forum Aktivis Nasional. Itu salah satu dari tujuan kami mendirikan Forum Aktivis Nasional ini. Saya sendiri adalah ketua umum dan sekretaris jenderalnya saudara temannya Dr. Sukamta, Dr. Sukamta ya, yaitu saudara Kakitan Nur Rahmat yang membawa Dr. Sukamta ini, berarti dia teman-teman sekali, sibuk ya datang juga. Pada hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Segera Tatang Muta. Dr. Segera Tatang Muta ini insya Allah 2 tahun lagi juga akan menjadi profesor. Benar, mengatakan itu. Beliau ini hampir menjadi staf ahli Kapolri. Udah eskuadron sambut. Gagal Bang, gagal. Hampir gagal. Mungkin karena kalau dekat sama yang Sujana. Coba Anda sendiri. Nah, saudara sekalian, kami memandang dialog geopolitik ini penting. Dan ini juga dalam rangka kita memberikan masukan atau informasi kepada peminat hubungan internasional dan penggiat geopolitik ya, di Indonesia dan seluruh dunia. Karena ilmu ini memang kurang digandrungi oleh para aktivis. Padahal geopolitik ini sangat menentukan arah bagaimana dinamika dunia ini diatur oleh kekuatan besar dan bahkan bisa menyebabkan perang dan damai itu melalui peran dan fungsi geopolitik. Karena itu geopolitik ini bagi suatu bangsa hidup mati, yaitu dalam menyusun pandangan pikirannya, meletakkan geopolitik sebagai bagian strategi nasional atau national interest untuk mencapai tujuannya. Apalagi sekarang kita perhatikan dunia sekarang ini betul-betul menghadapi konflik dan perang terbangsa. Konflik Ukraina dan Rusia ini sudah berlangsung cukup lama. Sudah 1 tahun lebih, sudah makan korban mungkin sudah ribuan, ya, biaya mungkin sudah 100-200 miliar dolar, sudah perang juga belum selesai. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang dicapai dengan peperangan seperti ini. Tapi itulah yang kenyataan. Perang selalu ada di dalam sejarah kemanusiaan di dunia. Kita tidak tahu kapan bakal berhenti perang seperti ini. Juga konflik, itu bukan konflik ya. Ini semacam pembunuhan ya. Israel terhadap bangsa Palestina yang tak berdaya. Bukan
bukan perang setidak-tidaknya sebanding kekuatan. Jadi betul-betul apa yang disebut dengan pembantaian itu sudah tepat dikatakan oleh masyarakat dunia, ya, termasuk disebut dengan genosida, ya, untuk menghilangkan etnis bangsa tertentu di muka bumi. Jadi dari ini pun kita susah kapan selesainya, bahkan telah melibatkan juga Iran yang konon kabarnya memiliki kekuatan nuklir yang tidak kalah dari kekuatan nuklir Korea Utara. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau pada satu puncak konflik ini tidak bisa diatasi, tiba-tiba bisa saja Iran seperti Jepang melakukan tindakan sepihak, bisa saja, ya, karena akan mengancam keamanan di Timur Tengah. Dan yang ketiga, kita tahu kalau adik-adik semua, ya, pemerhati hubungan internasional, ya, dinamika Pasifik, ya, dan seterusnya, peristiwa Laut Cina Selatan ini sudah berlangsung 1 dekade, memuncak panasnya. Kemudian ini juga kan berpengaruh terhadap dinamika di Pasifik, karena Pasifik itu berdekatan sekali dengan Laut Cina. Dia di utara, Pasifik di selatan. Juga keributan Tiongkok dengan Taiwan dan semenanjung Korea Utara, semenanjung Korea antara Korea Utara dan Korea Selatan juga sedang panas-panasnya. Ini juga bisa menimbulkan panasnya situasi geopolitik di kawasan, dan ini juga akan sangat ditentukan peranannya oleh negara-negara adidaya. Nah, kita di dalam konteks ini, ya, kita bisa menimba pengalaman ini, Pak Dr. Skonta, ya, atau moderator atau Ibu Koni. Kita pernah mengalami konflik di tengah-tengah perang dingin, yaitu antara tahun 50 sampai 52 sampai tahun 90 perang dingin selesai. Dan kita, karena perang dingin ini, di antara perang itu ada muncul konferensi Asia Afrika, ada gerakan non-blok, tetapi Indonesia terperangkap di pihak blok timur, ya, hingga menyebabkan kejatuhan Bung Karno. Nah, pelajaran ini menurut saya bisa menginspirasi pandangan geopolitik kita, terutama pemerintah Jokowi dan Prabowo. Apakah misalnya kita dengan politik bebas aktif, posisi kita non-blok atau non-aligned itu bisa meningkatkan national interest kita, meningkatkan posisi bangsa kita Indonesia di dalam memainkan peran di antara Cina dan Amerika pada masa yang akan datang atau dengan Rusia akan datang. Karena kita dengan tidak memihak, justru kita tidak dapat apa-apa. Korea Selatan melihat Amerika disupport habis-habisan, jadi sangat maju negaranya. Jepang juga begitu. Taiwan memang dijaga oleh Amerika Serikat, tapi karena politik bebas aktif itu kita tidak dapat apa-apa. Justru kekayaan alam kita dikuras habis-habis. Nah, ini jadi informasi tambahan saja. Tapi sebelum diskusi kita itu dengan pengalaman kita ini, bagaimana kita menyusun kembali, ya, melakukan desain baru geopolitik kita, sehingga di tengah pertikaian dan memanasnya situasi global saat ini, kita dapat meningkatkan national interest kita untuk kepentingan bangsa kita, kesejahteraan, terutama bagaimana kita memanfaatkan kekayaan alam kita ini untuk kepentingan nasional kita, keadilan kita, kesejahteraan kita. Jangan sampai di tengah pergolakan ini sumber kekayaan alam kita dikuras habis oleh bangsa-bangsa adik kuasa. Jadi bisa saja taktik dan strategi geopolitik untuk menguras kekayaan alam kita. Perang tidak pernah terjadi, tapi kita menyerahkan diri secara bulat-bulat bangsa kita, pikiran kita, harta kita kepada bangsa-bangsa adik kuasa seperti
seperti masa-masa perang dingin pada waktu perang tidak terjadi, tapi seluruh kain sekarang kita bicara. Tidak pengantar diskusi kita agak banyak sedikit karena saya senang. Mudah-mudahan saya bisa dikasih profesor juga dari Universitas Bogor dan Kepolisian. Jadi sekali lagi saya selamat ya Ibu Profesor Dr. Tony Hakundini Bakri telah diberikan profesor oleh Saint Petersburg University International University. Bu ya, selamat sukses Bu ya. Angkat tangannya. Ya, terima kasih Bang. Kami ucapkan selamat berdiskusi. Mudah-mudahan diskusi ini bisa memberikan informasi penting bagi kita untuk masukan setidaknya Presiden Prabowo yang akan datang, yang akan sangat berkepentingan dengan desain geopolitik kita di masa datang. Silakan kami serahkan kepada moderator untuk membahas secara mendalam dan secara serius soal isu ini. Terima kasih. Dan tapi boleh kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada sore hari ini kita akan ada diskusi kedua ya setelah di launching beberapa bulan yang lalu, yang saat ini membahas tentang geopolitik yang berkaitan dengan sumber daya alam dan juga isu-isu sosial yang berkembang di dunia yang berkaitan dengan selamat datang Ibu. Nah, pada saat ini kita akan membahas soal geopolitik ini dalam rangka bagaimana posisi Indonesia dalam melihat perkembangan lingkungan geopolitik global. Ya, kita melihat ada banyak pertarungan antara kekuatan dan bagaimana di kawasan ini Indonesia bisa menjadi kekuatan yang menentukan, terutama dalam rangka pengelolaan negara di dalam sumber daya alam. Dan berbagai kebijakan yang strategik yang dilakukan membangun hubungan internasional, membangun kekuatan yang bisa membangun keseimbangan internasional. Nah, pada saat ini kita seperti yang disampaikan beberapa usaha tadi, kita akan ada beberapa pembicaraan utama di sini. Yang pertama adalah yang hadir di online Ibu Profesor Tony Bakri. Beliau spesialis di pertahanan dan geopolitik ya. Dan ketika beliau berada di Indonesia sekarang, ini memang menjadi sangat tepat untuk melihat bagaimana perkembangan dunia ini. Apakah dia masih multipolar atau sudah bipolar, atau bagaimana isu-isu global yang berkaitan dengan geopolitik yang barangkali penting untuk dipahami oleh pemerintah Indonesia saat ini dan pemerintah baru. Nah, yang kedua nanti Bapak Dr. Sukamto, Sukamta ya, karena di Jawa ini Sukamto. Nah, itu beliau adalah alumni sama dengan Pak Jokowi. Kemudian S3-nya di Inggris. Kemudian nanti pembicara yang adalah Profesor Hikmahan Tajuwana dari Universitas Indonesia. Beliau adalah rektor Unjani. Kemudian beliau adalah ahli hukum internasional. Tentu saja untuk memahami geopolitik itu harus memahami aspek-aspek dari hukum internasional secara kuat agar bisa memahami rivalitas ini dalam kerangka hukum dan politik internasional. Kemudian yang keempat adalah ada teman saya dari Pakistan namanya Profesor Amma Mahmud. Beliau adalah dekan di sana Fakultas Politik dan Hubungan Internasional. Memang disertasi kebetulan Civil Military Relation in Pakistan. Beliau paham sekali bagaimana geopolitik kawasan Asia Selatan berkaitan dengan hubungan
Pakistan dengan dunia secara luas. Kemudian sebagai discussion, sebagai pembahas nanti di sini juga nanti ada Profesor Eki Sujana ya, Profesor Eki Sujana, kemudian Ibu Profesor Nurhayati Ali Asghar. Nah, beliau menjadi Presiden Women Politik Women Politik Interparliamentary Union, di Presiden Wanita Parlemen di dunia. Mungkin pada saat beliau menjabat. Saya kira kita mulai dengan Ibu Koni Bakri dulu di sana. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Senang sekali saya bisa diundang dalam kesempatan yang hebat ini. Terima kasih untuk kakak saya, abang saya, teman berantem dan teman diskusi saya, Bang Musa. Terima kasih Pak Sidra, senang sekali kita menyapa semuanya dan saya senang sekali bisa bergabung dengan Prof. Sukamta. Tidak lupa Ibu Prof. Nurhayati, apa kabar Ibu, sudah pernah ketemu, dan tokoh kita yang sangat terkenal Prof. Eki Sujana. Saya rasa juga Kata Taliban dan lain-lain. Mungkin saya izin share mau dengan saya saja boleh ya Pak Sidra ya, biar agak fokus sedikit lah. Nah, saya mungkin mau sharing tentang beberapa hal bagaimana dari judul yang diberikan kepada saya tentang desain baru geopolitik kekuatan kita dalam menghadapi yang berkuasa itu. Mungkin saya akan bicara tentang apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno hari ini kan hari kebangkitan hari Kesaktian Pancasila. Lahir Pancasila. Kita sekali lagi ucapkan selamat hari Kesaktian Pancasila. Saya rasa Bu Mega lahir sehat tapi tetap memberikan pidato di ND, itu kita harus hargai. Bung Karno itu bilang bahwa bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya itu tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Mungkin kenapa saya melihat keberadaan saya atau apa ya? Kalau saya bilang itu rezeki atau berkat Tuhan yang saya terima untuk diangkat menjadi guru besar di St. Petersburg University, itu adalah sebuah momentum yang tidak main-main. Jadi bukan cuma sebatas mendapatkan guru besar, atau juga saya diangkat kebetulan menjadi duta besar untuk kampus saya, St. Petersburg Uni yang sudah 300 tahun dan didirikan oleh Peter the Great, dan kami ini penghasil 9 Nobel dunia. Lebih dari itu buat saya adalah kita bisa lebih melihat bagaimana sebuah bangsa itu betul-betul harus berdikari dan mandiri seperti pesan Soekarno, dan itu bukan cuma ucapan, bukan cuma tagline vision, tetapi di Rusia ini kita bisa rasakan betul bagaimana negara ini dipimpin dan kemudian bangkit dari segala keterpurukan. Penting untuk saya di sini karena saya banyak mempelajari hal yang saya rasa kalau Indonesia tidak siap-siap atau tidak berjaga-jaga, kita akan mengalaminya. Kalau saya ini kan menghadapi saya pasti biasa tantangan yang banyak sekali gitu. Apakah kita mulai dari perang terbuka atau perang tertutup, apakah perang proksi seperti yang pada Ukraina. Tapi bagaimana kita harus mencegah bencana itu masuk ke kawasan kita. Dalam beberapa waktu yang lalu saya menulis gitu dan juga dalam wawancara saya sampaikan spillover dari perang di Timur Tengah, perang Israel itu kenapa saya sangat berhati-hati sekali untuk mendukung Free Palestine. Ini saya mesti tekankan dari awal ya, saya itu satu-satunya akademisi yang tidak pernah bilang Palestine. Bukan karena saya tidak ingin Palestina merdeka, bukan karena saya tidak punya perasaan melihat apa yang terjadi di Palestina, tapi saya mengukur kalau kita terlalu pasang badan, gitu kan, kita sudah siap atau belum. Anak saya Inggris, sehingga saya sekali-sekali pulang ke Inggris, dan kalau ada gerakan gerakan anti Palestina, anti Israel itu, bendera Palestina itu sudah melekat dalam Free Papua. Jadi dikirimnya Free Palestine di kanan Free Papua. Kalau kita terus mendukung Free Palestine, 1 menit lagi setelah mereka pasti Papua mereka. Pertanyaannya, Indonesia sesiap apa untuk kehilangan Papua? Sesiap apa untuk mempertahankan Papua? Itu kenapa buat saya ini sesuatu masalah waktu saya sekarang polisi. Nah, rivalitas di kita itu sangat beda antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Kita harus menggunakan solusi praktis bagaimana kita ada di situ dan bagaimana kita ada di tengah-tengah yang saya sebutkan tadi persaingan proxy itu. Karena kita berbicara tentang proxy itu bicara tentang bukan cuma negara dan tidak proxy, tapi bagaimana dalam sebuah mega project bagaimana tentang aspek konektivitas. Dan Indonesia adalah negara hukum, kalau kata Presiden Jokowi. Bagaimana kita menjadi sebuah negara hukum itu berperan dalam aspek konektivitas tersebut. Nah, maka keamanan saya plastik adalah semua aktor regional itu sebenarnya harus berdekat dalam dialog, harus ada trust gitu, harus ada kerjasama menjaga stabilitas.
Dan bagaimana kita harus melihat ancaman teknologi. Bukan cuma cyber ya, saya sudah melihat sudah mencatat banyak hal yang terkait cyber misalnya. Dan tren modernisasi pertahanan kita seperti apa? Bagaimana kita melihat tantangan kawasan ini? Bagaimana kita berpartisipasi sebagai dialog, tapi juga bagaimana kita melihat tantangan geopolitik kali ini? Melihat pemain kunci dalam tren itu siapa? Bagaimana mereka membangun kekuatannya? Itu menjadi penting. Jadi di sini saya coba memperlihatkan bagaimana sebuah negara itu menjadi demikian bisa hebat. Itu karena kalau saya dalam waktu saya mempertahankan disertasi saya, sebenarnya kekuatan negara itu hanya ada beberapa elemen. Satu itu strateginya bagaimana. Kedua, kehendak dia menjadi negara seperti apa itu bagaimana. Karena dua hal itu akan mengaruhi bagaimana ekonominya, bagaimana militernya, bagaimana kekuatan massa yang dimiliki. Terima kasih banyak Bu, kita beri aplaus pada melihat udah. Saya kira tadi Kodi kita dengarkan bersama tentang bagaimana kekuatan bangsa, state powers itu diterjemahkan dalam perspektif strategi ke depan Indonesia dan bagaimana melihat best practice tadi ya Rusia dan juga bagaimana melihat perkembangan di wilayah-wilayah lain yang mendekatkan kepada pengelolaan SDA tadi gas, oil dan sebagainya yang menjadi alat yang faktor yang paling menentukan bagi keberhasilan satu geopolitik sebuah bangsa. Terima kasih Bu, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nanti jangan dulu tetap ada di online dulu. Apa? Standby, saya standby. Ya, saya mendengarkan yang lain bicara. Kenapa sih? Ya, pembicara selanjutnya adalah Bapak Dr. Sukamta. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPR ya. Di tempat Ibu Nurhayati dulu pernah di sana. Nanti baru setelah itu dari Profesor Amna Mahmud from Pakistan ya. He will explain about geopolitics, how Pakistanis respond on these issues and what is current issues in the region in South Asia related to global geopolitical change. Oke, waktu diberikan kepada Pak Sukamta. Kita beri aplaus dulu kepada beliau karena ini anggota yang vokal ini. Kalian di antara anggota DPR yang Komisi 1, beliau termasuk yang saintis yang bisa berperan secara intelektual di silakan waktu Profesor Amna, please wait a couple minutes, maybe about 10 to 15 minutes. That we waiting for the member of parliament, Indonesian Parliament will give some assessment about Indonesian view on geopolitics. Then after that, of course, he is graduated from UK, so I think he will explain you a little bit about his perspective on English, and of course mostly in bahasa. Thank you. Silakan Pak. Bahasa Inggris saya dulu. Boleh sih mimpi pun dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Sidra Fakta. Moderator kita, komplemennya terlalu banyak nih, terlalu tinggi. Semua senior dan teman-teman semuanya berusaha kita Hanta, ini kolega dan senior saya, Bu Nurhayati, juga Bu Koni. Makin sukses di Rusia, Bu Koni. Saudara-saudara sekalian, tadi penjelasan Bu Koni sudah sangat bagus, menarik, dan saya kira saya ingin masuk ke yang lebih tajam lagi, karena ini yang hadir aktivis semua. Saya membayangkan para aktivis ini nanti keluar dari forum ini punya bayangan kira-kira apa yang bisa di follow up, kira-kira begitu dong. Nah, saudara sekalian, kita tahu dunia ini sekarang memasuki babak baru. Dari dulu bipolar, Rusia, Amerika, Soviet, Amerika, kemudian unipolar, didominasi Amerika saja. Sekarang juga
muncul pemain baru, boleh dibilang multipolar, dengan penantang baru Amerika ini Cina dan satu blok dengan Rusia, dan kemunculan negara baru menjadi multipolar ini berefek kepada berbagai hal secara geopolitik. Tadi sudah diterangkan muncul perang di banyak tempat yang panas di Ukraina dan Gaza. Ini dua perang yang tidak terbayangkan. Ini perang yang habis-habisan, yang bukan sekedar gimmick ya, tetapi perangnya perang seperti perang ukutan. Yang ini sebetulnya membuat hotspot yang ketiga di Taiwan, Laut Cina Timur, wilayah yang menjadi hotspot ketiga dan sering dikatakan akan segera meletus, tetap menjadi panas, tetapi negara-negara sekitar ini belajar banyak dari peristiwa di Gaza dan Ukraina ini. Jepang, Korea, Cina kemarin baru saja ketemu di Seoul untuk membahas kepentingan mereka di Asia Timur supaya tidak terjadi perang habis-habisan seperti di Gaza. Coba Bapak, saudara sekalian, ini Ukraina dan Gaza ini, kira-kira ini perang brutal-brutalan habis-habisan begini, ini apa? Goalsnya apa? Ini tidak masuk di dalam pikiran orang sehat dan para politis, para negarawan hari ini. Nah, tentu ini menarik untuk dibicarakan. Nah, persaingan antara Amerika yang kemudian disusul oleh Cina, Rusia sedang sibuk di Ukraina. Saya kira untuk sementara waktu dia akan terkooptasi di situ, dan salah satu target perang ini tercapai berarti menyibukkan salah satu calon negara besar yang akan bisa bergabung, Rusia dengan Cina ini sibuk terkooptasi dengan satu proyek besar namanya perang di Ukraina. Nah, ke depan pertanyaannya apakah mungkin Cina dan Amerika ini akan ketemu? Nah, kalau saya melihat hubungan dua negara ini, Sino-US relationship, itu akan menghadapi 10 tantangan yang saya sebut sebagai 10 T, yang kalau ini bisa diselesaikan, maka ketegangan mereka ini bisa selesai juga. Tetapi kalau tidak bisa diselesaikan, maka ini akan berlanjut. Apa 10 T? Satu, soal Taiwan. Yang kedua, karena waktunya pendek, saya akan ringkas saja jadi kayak daftar belanjaan. Yang kedua adalah trade war antara Cina dengan Amerika. Tahun 70-an, kira-kira 70-80% pabrik good yang dipakai manusia di bumi itu made in Amerika. Hari ini Cina menggeser, mengejar, sudah kira-kira hampir 40%, 35-40% pabrik good itu made in China. Nah, sehingga trade war ini tidak terhindarkan. Yang ketiga adalah teknologi rivalry. Cina punya deklarasi Made in China 2025 yang dideklarasikan tahun 2015 yang lalu. Ini dipandang sebagai sebuah bahaya besar dari kekuatan lama kapitalis terhadap Cina. Nah, yang keempat adalah theater preponderance, domination of East China Sea. Bagaimana di masa lalu Laut Cina bagian timur ini kan didominasi oleh blok pro-Amerika, di sebelah ada Korea, Jepang, Taiwan, Filipina. Nah, tiba-tiba sekarang Cina juga punya pangkalan-pangkalan militer sampai di Laut Cina Selatan. Nah, sehingga ini akan menjadi teater yang akan makin panas. Terus yang kelima adalah teater preponderance of South China Sea. Jadi kalau tadi Laut Timur Cina, sekarang Laut Cina Selatan. Yang keenam,
totalitarian versus open societies. Cina sekarang masih dipersepsi sebagai rejim totalitarian dan open societiesnya Amerika. Yang kedua adalah soal Tiananmen-like issues seperti Hong Kong, Tibet, Xinjiang. Ini akan terus menjadi persoalan, di situ akan jadi isu. Yang kedelapan, Theater High Altitude Aerial Defense, THAAD. Ini perang angkasa menggunakan satelit dengan berbagai macam manifestasi. Yang kesembilan adalah Top of the Summit Control of Himalaya to dominate Yangtze River and Yellow River including Mekong. Ini akan jadi persoalan juga ke depan. Yang ke-10, the last one, Tribal Domain Contest of Cyber Security, Cash Transfer through SWIFT Code and the US Treasury Bill. Jadi ini akan menjadi isu terus antara Cina dan Amerika. Dari 10 ini kemungkinan ketemu itu akan kecil. Nah sehingga negara besar seperti Indonesia ini perlu menyesuaikan. Memang benar politik Indonesia itu bebas aktif. Nah tetapi bukan berarti kita ini menjadi tidak berani bergerak apapun. Karena Indonesia harus bergerak berdasarkan nasional interest kita sendiri. Nah persoalan kita adalah sampai hari ini kita ini sebagai bangsa ya itu belum bisa merumuskan apa yang kita sebut sebagai our own national interest. Coba kalau kita lihat di dalam dokumentasi maupun di dalam perencanaan RPJMN, RPJMD itu kita belum punya rumusan baku tentang nasional interest kita sendiri. Sehingga ketika kita di diplomasi seperti menghayul ke kanan kiri atau kata Bu Koni tadi tidak menjadi teman ini, tidak menjadi teman itu gitu. Karena kita tidak punya pegangan apa sebetulnya yang akan menjadi nasional interest kita sendiri itu. Kecuali yang paling penting adalah yang paling selalu jelas, very obvious adalah menjaga kedaulatan NKRI. Nah kalau itu kan tidak perlu kita perdebatkan, itu harga mati kedaulatan ini. Tetapi yang lebih perlu ini kan perlu diturunkan di derivatnya menjadi sebuah kepentingan yang lebih teknis yang bisa diperjuangkan di forum-forum geopolitik maupun geoekonomi. Nah, kalau kita lihat dari situ misalnya, kita Indonesia ini punya potensi besar sekali. Tadi saya menyebut Cina itu misalnya sebagai contoh, punya logo Made in China 2025. Itu ada kerja besar Cina untuk betul-betul membangun, intinya kira-kira ada 10 industri yang menjadi top priority yang akan mereka perjuangkan sebagai apa yang mereka sebut national interest di luar kedaulatan pasti. Nah, 10 prioritas itu dia jabarkan di dalam seluruh kebijakan mereka secara geopolitik maupun geoekonomi. Apa itu 10 itu? Made in China 2025 itu kira-kira meliputi 10 industri. New advanced information technology including artificial intelligence and quantum computing, automatic machine tool and robotic, aerospace dan aeronautical equipment, maritime equipment and high-tech shipping, modern rail transport equipment, self-driving and new energy vehicles, power equipment, agricultural equipment, new materials, biopharma and advanced medical product. Ini 10 ini semua advance. Seperti yang tadi disampaikan Bu Koni soal semikonduktor, itu betul sekali. Ya. Nah,
di dalam awal-awal Made in China 2025 ini belum terlalu banyak dicurigai oleh blok barat, tetapi lama-lama blok barat punya kekhawatiran karena Cina itu dianggap mau mengakuisisi teknologi barat di 10 sektor itu dengan caranya sendiri. Yang blok barat suka menuduh ini mereka Cina mencuri teknologi barat. Terus yang kedua, Cina tidak membuka investasi asing di 10 sektor ini gitu. Dan yang tadi paling penting, Cina ini bukan mau bermain bareng negara yang sudah eksis, tetapi ingin menggantikan negara yang sudah eksis lebih dulu seperti Amerika dan Eropa, termasuk Jepang dan Jerman. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah persoalan yang perlu dicermati, tetapi kita bisa mendapatkan betapa clear-nya, betapa jelasnya national interest Cina itu di hadapan bangsa-bangsa lain. Nah, sementara kita itu belum. Hari ini kalau kita lihat nanti pertarungan semikonduktor itu memang negara-negara barat masih dominan, dan Cina, blok barat itu sekarang memegang semikonduktor untuk microchip 2-5. Nah, sementara Cina itu baru bisa 7-20. Seperti Huawei, sehebat-hebatnya itu microchipnya masih 7-20. Sementara iPhone itu sudah 3. Jadi jauh lebih advance. Nah, disinilah pertarungan yang sangat teknis, tetapi itu menjadi simbol pertarungan antara Amerika dengan Cina ini. Nah, Korea Selatan yang menjadi mitranya Amerika baru-baru ini investasi sampai saya kira lebih 15 billion US dollar ya untuk masuk di dunia microchip ini. Nah, sementara Indonesia prioritasnya tidak di situ. Indonesia sekarang membangun ibu kota baru. Prioritasnya coba bandingkan antara Cina dengan Indonesia. Ini sebagai pembuka saja. Kita tidak mau masuk ke advance teknologi, bahkan mengalami deindustrialisasi di 10 tahun terakhir. Dari sekitar 27% indeksnya itu ke 19. Jadi kita memang mengalami kemunduran industri kita. Jadi alih-alih kita masuk ke high tech industri, kita justru pengen main di infrastruktur, bangun ibu kota baru gitu. Setelah bangun jalan banyak, habis jalan yang mau dibangun lagi, cari infrastruktur baru namanya ibu kota baru, sampai kira-kira 600 triliun investasi. Nah, ini mungkin ada alasan-alasan strategis di situ yang sering dijelaskan, pemerataan pembangunan macam-macam. Tetapi jangan-jangan dibaliknya itu semua itu karena kekurangan imajinasi. Iya. Kurang fantasi. Iya, itu cara yang paling obvious, paling mudah untuk mengalokasikan budget. Ya. Nah, sementara kalau kita bicara tentang high tech, itu butuh imajinasi yang sangat luar biasa. Gitu. Nah, coba bayangkan nanti ini perlu 600 triliun, terus setelah itu misalnya harus pindah segera dan PNI itu harus pindah ke sana karena memang harus diamankan untuk memindahkan berbagai macam, walaupun tidak 100% ya, berbagai macam kepentingan untuk mengamankan ibu kota, itu kira-kira perlu 9 billion US dollar, kira-kira sama dengan 1 tahun anggaran TNI dan ANKA. Dan artinya
kalau itu akan dicicil, itu seluruh anggaran budget untuk permajaan alutsista itu habis untuk pindah pasukan dari berbagai tempat ke ibu kota baru. Nah, terus kira-kira bagaimana perencanaan pertahanan Pak? Nah, oke, itu saya tidak mau masuk terlalu lanjut, tetapi begini, Indonesia sebetulnya kalau mau, kita punya potensi yang sangat luar biasa, yang saya kira ini perlu imajinasi teman-teman aktivis ini untuk membuat sebuah narasi dan kemudian meng-create sebuah opportunity. Apa peluang kita? Kita punya ZEE terbesar sedunia nomor 6. Amerika, Prancis, Rusia, Australia, UK, Indonesia. Filipina nomor 12, Cina, Jepang itu kalah dengan kita, ZEE-nya. Ada apa dengan ZEE? Orang masih banyak bicara tentang ikan dan selama ini orang masih selamat datang, Bro. Jadi illegal fishing itu satu persoalan PR besar. Memang itu sumber daya yang besar dan harus kita maksimalkan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mining. Mining kita salah satu sumber yang saya kira juga nanti akan muncul kemungkinan itu adalah sumber daya minyak. Deep sea mining itu sekarang sudah teknologinya sudah memungkinkan dan negara-negara sudah banyak yang melakukan itu. Dan soal ZEE ini tentu Indonesia tidak bisa sendirian. Nah, kita punya tetangga Australia yang punya ZEE juga besar, nomor 4 ya di dunia. Tetapi ya Australia sudah membuat AUKUS dengan Amerika. Nah, kita punya Filipina, kita juga punya Jepang sebagai tetangga. Prancis walaupun punya ZEE nomor 2, tetapi kebanyakan ada di Pasifik ya. Nah, ini akan menarik. Saya membayangkan kalau Indonesia punya platform besar untuk membangun ZEE kita ini negara-negara lain itu akan tergantung dengan kita. Amerika dan Rusia itu akan tergantung kita. Amerika dan Cina itu akan tergantung kita. Imajinasinya jalan tol. Imajinasinya membangun banyak pelabuhan. Ya itu nggak apa-apa, karena itu tempat untuk jualan. Kan? Cuman persoalannya yang dijual barangnya Indonesia, made in Indonesia atau bukan. Nah, jadi kalau Indonesia ini masuk ke model ini, nanti Cina itu kalau mau keluar dari kandang, kalau ke timur kan sudah ada blok Amerika semua tuh, Korea, Jepang, Taiwan, Filipina. Turunnya ke bawah, yang mengontrol bawah Selat Malaka itu dikontrol oleh Indonesia, Malaysia, Singapura. Tetapi Indonesia itu hampir menguasai seluruh Laut Cina Selatan di Natuna Utara kita. Dan itu bargaining power yang sangat luar biasa gitu loh. Nah, selama ini kita ini main drama terus saja di Laut Cina Selatan itu, Natuna Utara itu. Cina godain kita dengan nelayan taruh situ, Indonesia merespon. Nah, kenapa kita tidak berpikir yang lebih strategis untuk mengelola ini? Dan kalau kita firm, tentu tidak sendirian, itu Cina akan membutuhkan Indonesia bisa-bisa untuk bisa keluar memasarkan China's good, barang-barang Cina. Amerika itu juga akan butuh Indonesia karena posisi Indonesia yang demikian. Nah, kalau Indonesia bisa bekerja sama dengan negara-negara Pasifik yang punya
ZEE besar kayak Filipina, Jepang, Korea, saya yakin Jepang juga sangat senang diajak bekerja sama di sini. Bukan hanya soal aqua farm dan membuat pelabuhan, tapi memberdayakan laut kita dan zona ekonomi eksklusif kita. Chili, kemudian Argentina, mungkin juga negara-negara di Pasifik Barat dari Amerika Latin, ini juga akan menjadi partner kita. Jadi mungkin saya membayangkan kalau ada Pan Indo-Pasifik, itu akan menjadi sebuah credo baru yang sangat menarik dan sangat potensial sekali untuk diolah menjadi kekuatan besar Indonesia. Dan ini batasnya itu adalah imajinasi kita. Nah, sehingga dengan demikian Indonesia nanti akan punya resources besar untuk bisa menata itu. Jadi kalau kita hari ini kan bicaranya ibu kota baru, industri baterai, itu pun dimulai dari ekstrak sama nikel terus dibuat lithium. Pabriknya ada smelter. Jadi karena keterbatasan imajinasi kita itu, kita punya tambang besar, tetapi kita tidak membayangkan ada industri turunannya di sekitar situ. Ya nggak? Ada Tembagapura, ada Freeport di sana. Kita biarkan seluruh bahan mentah itu dikerok Amerika dan dibawa ke Amerika. Kita tidak membayangkan mengharuskan mereka untuk membuat industri turunan itu di sekitar situ. Newmont yang ada di Nusa Tenggara misalnya, tidak juga ada industri turunan di situ. Nah, nggak ada hilirisasinya. Nah, saya kira ini akan menjadi PR berikutnya. Ya, kita sudah akan masuk ke industri baterai, tapi masih proses kita baru dari tambang terus kemudian dari smelter. Untuk menjadi baterai itu masih panjang, tapi kita belum punya roadmap di situ. Masih sibuk urus tiup. Iya. Padahal kalau kita mau di situ, industri kita punya nikel, ada tetangga kita punya yang diperlukan komponen berikutnya namanya ada lithium, ada beberapa komponen lain. Itu Australia salah satu pemilik tambang terbesar, dan itu potensial juga untuk diajak membuat pabrik baterai di sekitar kita, dan itu akan menjadi big player kita di baterai EV, electric vehicle. Bisa diangkat itu. Iya, betul. Direktur lain siap, Bro. Iya, soalnya tadinya terdaftar di Universitas Jenderal Ahmad Yani beliau. Masih bro. Masih ya. Sekarang diangkat di Rusia. Selamat ya Bu Koni ya. Ya bro, terima kasih bro atas bimbingannya. Boleh belakang. Kenapa? Administrasi boleh menyusul. Makanya baru hari Senin. Ya udah diangkat dulu. Iya, soalnya mintanya kemarin. Udah libur kita di Unjani. Pak Sukamta yang saya hormati, biasa saya sering bertemu dengan Pak Kamta ini kalau urusan luar negeri. Bu Nur Hayati juga, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ini kan kita bicara soal desain baru, geopolitik dan kekuatan sumber daya Indonesia ini seperti apa sih? Gitu ya. Saya kalau ditanya desain baru geopolitik ini, ya memang sekarang ini kita memasuki era yang belum sampai pada satu equilibrium tertentu. Kita tahu kalau masa lalu ada Amerika Serikat dan Uni Soviet, lalu pada titik tertentu ada unipolarnya, yaitu Amerika Serikat begitu kuat, dan sekarang kita lihat juga bagaimana Amerika Serikat menunjukkan kedikdayaan, terutama sekali dalam konteks
serangan Israel ke Gaza. Orang banyak mengatakan kenapa semua terdiam, seolah-olah PBB tidak efektif, lalu kemudian negara-negara juga tidak bisa mengambil sikap lebih keras daripada pernyataan-pernyataan. Bahkan Iran yang kemarin sudah menunjukkan rudalnya ke Israel, ya, karena tidak ada dukungan dari negara-negara lain, ya sekali itu aja selesai. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sekarang ini muncul ketidaksukaan dunia terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya. Jadi kalau misalnya dulu kebudayaan Amerika Serikat ketika dia unipolar itu banyak yang dulu. Maka pada waktu Amerika Serikat mau masuk ke Irak menurunkan Saddam Hussein dan dia tidak mendapatkan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Dewan Keamanan, karena waktu itu diveto oleh Prancis. Dia membentuk apa yang disebut sebagai coalition of the will. Siapa negara yang mau ada di belakang mereka? Bahkan Presiden Bush Junior mengatakan bahwa either you are with us atau against us. Nah, di situ banyak negara sebetulnya ya memang berada di belakang Amerika Serikat. Tapi sekarang udah salah. Ya, kita tahu Prancis, mereka minta supaya segera dihentikan serangan Israel ke Gaza. Tapi Amerika Serikat ketika jaksa penuntut umum ICC mengatakan bahwa akan menangkap Benjamin Netanyahu, Amerika Serikat mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu itu sudah dalam track yang benar, karena dia mengeksersis hak untuk membela diri. Karena dalam serangan tanggal 7 Oktober. Dan apa yang dilakukan oleh Israel sekarang ini itu bukan genosida. Padahal kalau kita pikir-pikir itu sudah genosida. Kenapa saya katakan sudah masuk kualifikasi genosida? Karena dari pernyataan-pernyataan Netanyahu, dia ingin menghilangkan elemen di Gaza dari Hamas yang punya kemungkinan untuk menyerang Israel di kemudian hari. Sekarang kalau misalnya serang beberapa orang katakanlah, lalu kemudian anak-anak tidak diserang, tidak dihabisi, itu anak-anak suatu hari nanti punya dendam ke Israel dan dia akan masuk menjadi pejuang Hamas. Nah, oleh Netanyahu paling gampang adalah dihabiskan semua. Kalau dihabiskan semua kan berarti genosida, mengarah ke sana. Maka Mahkamah Internasional dalam putusan yang terakhir, kalau sebelumnya diminta untuk tidak melakukan serangan yang mengarah ke genosida, ya. Kalau sekarang minta untuk dihentikan serangan tersebut. Artinya apa? Masyarakat internasional itu sudah tahu bahwa yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu adalah membenarkan tindakan yang sama. Sekarang ini negara seperti Norwegia, kemudian Spanyol dan Irlandia sudah mengakui Palestina. Saya melihat bahwa ini ada fenomena baru. Amerika Serikat dia memang masih unipolar, tapi dia tidak didukung oleh negara-negara. Maka pasca serangan ke Israel ini memang betul desain baru geopolitik. Nah, di dalam negeri Amerika Serikat pun ada pertentangan antara elit politiknya dengan masyarakat, terutama para mahasiswa yang tidak bisa melihat tindakannya berupa oleh Israel dan dibenarkan oleh pemerintah Joe Biden. Karena kalau misalnya pemerintah Joe Biden yang partai Demokrat saja seperti sekarang ini, apalagi kalau misalnya nanti partai Republik. Karena partai Republik lebih ganas lagi nih kalau soal perang ini. Ya kan? Donald Trump bilang kemarin itu waktu Iran menyerang, kalau saya jadi presiden saat sekarang itu udah selesai Iran, ya kan? Nah, jadi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, memang akan ada desain dari masalah geopolitik. Saya nggak tahu kapan akan selesai serangan Israel ke Gaza ini dan bagaimana selesainya, safe landing-nya itu seperti apa, ya.
karena segala upaya dari masyarakat internasional sudah dilakukan. Ya, memang saya selalu mengatakan ada dua kemungkinan bisa terselesaikan kalau misalnya presiden di Amerika Serikat berubah, ya, diganti bukan Joe Biden, bukan Trump, ada pihak ketiga yang akan meminta Israel untuk menghentikan serangan itu. Karena beberapa kali Joe Biden bilang kita nggak akan dukung pada waktu kalau misalnya Israel menyerang Iran, ya. Tapi ujung-ujungnya ya dia tetap nanti kasih bantuan, ya, misalnya di-intercept rudal-rudal Iran atau drone-drone Iran itu yang masuk ke Israel, ya. Karena juga Amerika diberitahu juga oleh Iran. Nah, demikian juga ketika senjata-senjata katanya tidak akan disumbangkan lagi ke Amerika Serikat, ya, tapi ya tetap aja sekarang ini bahkan calon presiden Haley sudah tulis di salah satu bom atau rudalnya itu, ya, finish dan akhiri, habisi mereka, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada presiden baru di Amerika Serikat dan presiden ini berani mengatakan stop, enough is enough kepada Israel, selesai. Yang kedua adalah kalau rakyat Israel semakin besar yang anti terhadap kebijakan dari Netanyahu dan meminta Netanyahu untuk turun dalam pemilu misalnya, ganti pemerintah, ganti kebijakan. Karena banyak rakyat Israel sekarang merasa was-was, ya, mungkin kita menang perang melawan orang-orang di Gaza, tapi ketika kita berpergian ke luar negeri, bukannya kita tidak terancam. Orang lihat paspor Israel, wah nanti ada orang yang nggak suka dan lain sebagainya, menyerang mereka secara individu. Maka mereka minta juga supaya Netanyahu untuk menghentikan serangan ke Gaza. Jadi jangan kita lihat Israel secara keseluruhan Israel gitu, ya, tapi Israel sebagai sebuah negara kan ada komponen-komponen masyarakatnya yang tidak setuju, ya, yang punya suara untuk mau untuk menurunkan. Nah, kalau ini lebih besar, apalagi kalau oposisi dari pemerintah sekarang di Israel itu semakin kuat, mereka sudah berpikir bahwa Netanyahu harus diturunkan. Nah, jadi itu kemungkinan kalau misalnya menghentikan safe landing-nya, tapi kita nggak tahu seperti apa nanti. Nah, lepas dari itu, mungkin akan ada desain geopolitik baru, ya. Amerika Serikat kuat, tetapi tidak mendapat dukungan. Pertanyaannya adalah, apakah dukungan ini akan lari ke Cina? Ya. Karena Cina, tanpa kita sadari di Bapak Ibu sekalian, sudah mulai merambah, mulai memperkuat dirinya. Paling nggak di negara-negara Asia, dia sudah mulai mendapatkan dukungan-dukungan. Lalu kemudian bukannya tidak mungkin dia akan ke Eropa untuk mendapatkan dukungan-dukungan. Bahkan kalau saya lihat tidak hanya kekuatan ekonomi, ya, lalu kemudian militer, tapi juga mereka mencoba untuk mengubah image dari Cina melalui sosial media dengan cerita-cerita. Kalau Bapak Ibu sering di IG atau sosial media gitu, ya, itu ada cerita-cerita nilai-nilai moral dari masyarakat di Cina, bagaimana menghormati senior, bagaimana menghormati tentara dan lain sebagainya, anak-anak kecil itu dimunculkan. Itu tanpa kita sadari sebenarnya bagaimana tanda kutip propaganda yang ingin disampaikan oleh Cina. Jadi Cina ini akan kuat, tapi basis mereka bukan militer, ekonomi. Militer itu akan dimanfaatkan, digunakan apabila ekonomi akan diganggu. Tapi berhadapan dengan militer juga. Tapi kalau misalnya kita bicara ekonomi, dia akan berada di mana? Dan kita tahu kalau Cina itu dia tidak mengandalkan sumber daya alam seperti kita di Indonesia, tapi dia mengandalkan barang-barang kelontong, misalnya plastik dan lain sebagainya, yang tiap hari orang akan pakai. Pakaian dalam pasti orang akan pakai 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, masa nggak ganti? Barang-barang murah seperti itu made in China. Kemudian sekarang mereka sudah masuk ke high-tech, teknologi tinggi. Tadi disebutkan EV. Saya dengar dari produsen-produsen mobil dari Jepang, dari Amerika, mereka belum mau masuk nih ke EV. Sementara Cina udah mulai masuk. Bahkan Amerika Serikat itu sangat khawatir dengan electric vehicle dari Cina. Maka sekarang ada pengenaan tarif yang
ini kekuatan ya, yang akan muncul, yaitu Cina. Tapi Cina itu kalau saya lihat basisnya itu tidak seperti Amerika yang penting adalah perang dan perang. Kenapa? Amerika Serikat menurut saya ekonominya masih bisa sustain, masih bisa berjalan dengan baik karena topangan dari industri pertahanan. Industri pertahanan. Orang dibuat khawatir akan adanya perang, beli senjata. Senjatanya dari mana? Amerika. Ya. Waktu saya pernah sekolah dan studi di Jepang, ketika ekspor misalnya mobil dan lain sebagainya dari Jepang ke Amerika Serikat itu meningkat tinggi dan Amerika Serikat tergusur katakanlah begitu. Itu Amerika Serikat cuma bilang sama Jepang, bilang gini aja, itu tentara-tentara saya mau saya taruh. Yang di Okinawa, yang di Yokohama akan saya taruh. Pastilah Jepang akan khawatir, akan takut. Akhirnya apa? Kamu gak usah khawatir. Kamu beli aja AWACS. Kamu beli aja pesawat tempur yang bisa mengisi bahan bakar di udara supaya projection power kamu lebih jauh dan lain sebagainya. Dan satu pesawat AWACS itu sama dengan ekspor mobil berat. Langsung trade balance-nya seimbang. Nah, tapi itu yang membuat Cina, Korea Selatan maupun Utara khawatir. Jepang jangan-jangan kamu mau remilitarisasi, ya, mengembalikan militer kamu. Kalau dulu katanya kamu punya pasukan hanya untuk self defense, gitu ya, self defense forces. Tapi sekarang sudah mulai keluar dengan ikut dalam misi-misi PBB, ya, operasi-operasi PBB, ya kan. Lalu kemudian sekarang pergilah ke Irak untuk penyapuan ranjau pada waktu Makassar. Waktu Kaifu ke Kamboja. Sekarang ini kemarin waktu Perdana Menteri Abiy meninggal itu sempat beliau menyampaikan bahwa kita akan mengamandemen pasal 9 dari konstitusi kita. Nah, ini yang membuat negara-negara ini menambah lagi kekuatannya. Tapi ya Korea Selatan akan minta bantuan dari mana? Senjata-senjata itu dari Amerika. Jadi saya melihat kalau Amerika itu sekarang ini ekonominya didukung oleh industri pertahanan. Sementara kalau bisa itu industri yang bisa menopang dia itu adalah ya industri barang-barang potongnya, high tech-nya. Bahkan kalau saya ke Australia itu misalnya pabrik-pabrik peternak sapi, susu gitu ya. Itu sekarang perusahaan-perusahaan itu dibeli oleh BUMN Cina. Karena mereka bilang daripada kita beli dari perusahaan Australia, uangnya nanti ke kantong orang Australia, kenapa nggak sekalian aja kita beli? Perusahaan-perusahaan yang Australia ini sekarang milik kita kelola, nanti kita kirim sapinya ke negara kita, uangnya juga kalau ada dividen kan kita yang pegang. Jadi memang secara ekonomi. Nah, dalam konteks seperti ini, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah dunia ini akan terus-menerus diwarnai dengan perang, atau dunia ini akan muncul dengan satu persaingan, tapi bukan berkaitan dengan perang lagi, tapi persaingan untuk meraih pangsa pasar. Tapi nanti didukung oleh kekuatan-kekuatan, kalau bisa dibutuhkan kekuatan militer, pangsa pasar, sumber daya alam, dan tempat berproduksi. Karena Bapak Ibu bayangkan ya, kayak Cina itu penduduknya 1,4 miliar. Saya lihat dalam statistik angkatan kerja orang yang butuh untuk mendapat pekerjaan itu sampai 780 juta. Kalau di dalam negeri di Cina terseraplah sampai 500 juta, penduduk kita 270 juta. Ini kan angkatan kerjanya nggak sampai 270 juta tentunya. Bayangin ini 500 juta terserap. Yang lainnya kemana nih 280 juta? Nah, pastilah dengan proyek-proyek dengan loan-nya dia kasih pinjam ke negara-negara, saya kasih pinjam uang, tapi syaratnya ada ya,
kamu harus terima pekerjaan saya. Kalau dulu juga Amerika melakukan hal yang sama, cuman bedanya sama Amerika dan Jepang, pekerjaan itu yang kelas menengah ke atas, bukan yang kelas menengah ke bawah. Ya kan, kalau ini kelas menengah ke bawah, yang penting rakyatnya bekerja. Nah itu yang membuat ekonomi di Cina itu sustain. Bahkan kelas menengahnya semakin lama semakin besar, semakin menunjukkan bahwa mereka sebuah negara yang tidak lagi seperti tahun 1980 lah, 1990, di mana banyak rakyat miskin. Nah, dalam konteks seperti ini, bagaimana kita memposisikan itu? Ya. Saya setuju, ya bukan karena Pak Prabowo mau jadi presiden ini, udah elected ya, udah terpilih. Tapi kan Pak Prabowo selalu mengatakan begini, kita di Indonesia jangan kemudian cuma sebagai follower saja, pengikut saja. Kita harus lebih muncul. Memang kita kekuatan tengah, middle power. Tapi middle power yang harusnya diperhitungkan. Jangan middle power yang biasa-biasa, middle power yang diperhitungkan. Pertanyaan kita, diperhitungkan untuk apa? Kan kita nggak punya kekuatan militer yang kuat, betul. Tapi ingat ya, ketika ada berkecamuk perang ini, biasanya negara yang berperang itu perlu untuk cari pihak ketiga untuk menyelamatkan muka mereka. Mereka nggak mungkin misalnya Ukraina sama Rusia tiba-tiba buat perdamaian, atau Rusia bilang saya menyerah, saya udah kalah, atau sebaliknya Ukraina yang menyerah, nggak mau mereka. Tapi mereka cari ada negara yang bilang ini gara-gara misalnya Indonesia minta supaya kita damai, ya sudah saya mau. Kan dia perlu menyelamatkan kita. Jadi kita harus bisa memanfaatkan situasi-situasi seperti ini. Kalau kita mau muncul, dan mereka sangat butuh. Belum lagi kalau kita lihat ya sumber daya alam yang kita miliki tadi Pak Kata bilang. Walaupun suatu hari nanti akan habis, tapi pada masa sekarang ini ya, kita kan keras nih hilirisasi. Bapak Ibu tahu ya, hilirisasi ini kan ditentang sama Uni Eropa. Kita udah kalah tuh dia, udah begini. Tapi kemudian kita banding. Nah, ada bagusnya juga kita banding. Kenapa? Karena di lembaga banding sedang ada krisis di sana. Krisis orang-orang yang ada dulu di sana ini lagi kosong. Karena Amerika Serikat nggak mau ngisi dan lain sebagainya. Saya bilang udah banding aja. Sementara proses hilirisasi ini kita teruskan jalankan. Sampai kalau misalnya nanti banding akhirnya beroperasi, ini hilirisasi udah dijalankan, putusan tidak berpihak pada kita, tapi kalau dibandingkan udah gimana lagi kan nggak bisa. Jadi emang harus teruskan. Nah, Uni Eropa mereka pada waktu kita mau diteruskan kita banding, Uni Eropa tadinya udah langsung mau kita kenakan sanksi Indonesia karena kita udah menang. Tapi kan belum putusan yang inkrah, belum putusan yang berkekuatan hukum tetap. Maka di situ saya teriak-teriak, mana ini negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, kita diceramahi, suruh ikut hukum internasional, perhatikan hak asasi manusia, tapi mereka sendiri yang mau melanggar-langgar. Jadi kita harus pintar balik-balikin kayak begitu, Bapak sekalian. Kalau kita mau muncul sebagai sebuah negara yang jangan sampai kita cuma diceramain, kamu harus tunduk pada hukum internasional, kamu harus tunduk pada hak asasi manusia. Tapi giliran mereka diam nggak kayak begitu. Ya. Mereka mau bilang kayak begitu, saya katakan, ya kita harus ngomong. Ya. Disorot di media dan lain sebagainya, ya, di forum-forum. Nah itu kualitas yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Kalau menurut saya, benar Pak. Ya. Karena beliau memang sejak muda biasa ketemu sama orang-orang dari luar negeri, bahasanya juga nggak masalah. Jadi beliau dengan enak. Nggak orang ngomong apa adanya. Dan di dalam forum-forum ketika beliau jadi menhan, ya kan udah ngomong dia, ngomong keras seperti ini. Nah ini yang menurut saya memang kita butuhkan. Tapi ini nggak hanya cuma jangan satu orang dibujuk aja, yang lainnya nanti diam semua. Jadi semuanya harus sama. Iya. Dan saya sih berharap gitu, kalau presidennya kayak begini berarti
di bawahnya, para birokrat yang di bawahnya itu, dia juga akan melakukan hal yang sama. Jadi itu yang kedua. Yang bagaimana kita bisa muncul. Nah, yang ketiga adalah memang kita harus memunculkan ide-ide baru. Ide-ide yang kemudian bisa dibeli oleh masyarakat internasional bahwa oh iya ini bagus ini kita harus lakukan. Itulah yang katakanlah akan merubah geopolitik itu, dan Indonesia kita akan muncul walaupun kita bukan negara besar. Pada masa sekarang ini nggak penting sebenarnya negara besar atau tidak besar, negara yang punya hak veto atau tidak. Sekarang Bapak Ibu sekalian, dengan teknologi yang ada, sosial media dan lain sebagainya, kita bisa menghasilkan yang besar. Nah, cuma tinggal bagaimana kita membuat strategi-strategi yang pas. Nah, itulah yang kita butuhkan. Oke, saya nggak mau lama-lama, takutnya nanti kita kurang. Terima kasih. Komunikasi ada muji kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara dan semua yang ada di sini, mulia kepada Allah. Dalam kesempatan singkat saja, politik luar negeri kita yang bergantung hubungan politik dalam negeri sudah pasti. Kenapa di luar negeri kita tidak berdaya, tidak bergengsi dan lain sebagainya? Karena kitanya lemah kondisi politik di dalam negeri. Satu contoh isu pasti, kenapa tidak ada yang mendesak kepada Presiden Jokowi untuk menegakkan pasal 10, pasal 11, mungkin 45, bahwa Presiden adalah Panglima Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tidak ada demonstrasi berkali kita. Kalau itu dimasalahkan, pasal 11, Presiden dapat menyatakan perang dengan persetujuan DPR. Presiden kita jangan berani menyatakan perang, tidak di PBB yang benar. Jadi ini satu contoh bentuk kelemahan politik dalam konteks legislasi di dalam negeri kita, sehingga apresiasi untuk berbuat sesuatu di internasional nanti gitu. Dengan solusi yang diambil two-state solution. Bagaimana memahaminya? Tahun 1948 kan tanah Palestina yang dilepas, yang dijajah. Terus sekarang suruh dibagi dua, ada dua negara dalam satu lahannya sama di situ. Ini nggak menyelesaikan masalah. Tetap saja Hamas tadi kategori Pak Mauda masuk itu saya, karena satu elemen yang ada dalam masalah harus dihilangkan masalah itu aja kita nolak protes lah nggak juga bisa dilakukan. Nah, setelah itu sekarang yang DPR gimana? Komisi 1 ya, nggak pernah manggil presiden atau presiden. Padahal punya kekuatan power dalam penegakan hukum 20%, presiden 20%, DPR 50%. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 untuk pasal 20, pasal 21 bukti 45. Jadi dalam perspektif ini tidak lagi formatnya ini satu partai Makanta itu ya juga terbentuk dalam partai jiwanya dan lain sebagainya, tidak lagi format. Tapi ini kan masukan. Jadi kenapa di luar negeri kita percaya dan di dalam negeri kayak begini? Itu satu kondisi objektif yang tidak disinggung kalau menganggap ini dari para pembicara. Yang kedua, dalam perspektif sumber daya alam, pasal 33 ayat 3 UB 45
itu berkait dengan seluruh sumber daya alam yang ada, bumi, air, dan segala alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semua negara. Dari tahun 45 sampai sekarang, mana yang dikuasai oleh negara kita? Minyak banyak yang negara asing, emas Amerika, kelapa sawit Malaysia, dan seterusnya kita turun satu-satu. Hampir tidak ada yang kita kuasai. Dan dibohongi dari kita dalam investasi emas yang tadi 51%. Tapi tidak dipanggil oleh DPR. Dari mana itu? Dari ilmu hukum. Karena dua hal penting yang masih pengawasan, kedua pengawasan untuk emas oleh Freeport. Maka nggak ada artinya disusahkan 51% itu amsal, nggak ada. Kalau seluruh hati itu realitas. Kita harus mengatur pengawasan, kita harus mengatur pengelolaan. Tidak mudah, tapi kok semuanya gitu. Kita diperhati di sudah dia. Kalau saya konsumsi podcast itu, apa artinya itu dari ini? Tapi yang penting sesuai dan sesuai dengan konstitusi. Satu contoh saja, saya alhamdulillah dokter di sumber daya alam dan lingkungan dalam pengelolaan. Itu menurut beberapa informasi sistem, emas kita itu kalau sekarang programnya 1.300.000, kalau 1 tahun berapa tahun? 1 juta darah, berarti 1,3 triliun. 1 tahun itu. Jika tahun kita punya emas, kalau diakumulasi dari tahun pernah kita hitung per satu orang Indonesia per setahunnya terima uang 200 juta tanpa kerja dari sumber daya alamnya ada emas, belum minyak, belum batu bara, belum lagi kelapa sawitnya. 3 sumber daya alam saja itu sudah mengakumulasi 5.500 triliun. Batu bara, kelapa sawit, nikel. Ada lagi yang 5 termasuk mangannya, hasil laut, hasil hutan itu 8.000 triliun. Jadi 13.500 triliun itu udah melampaui berapa APBN. Tapi tetap aja sekarang pendidikan kalau kita dinaikin mahal seperti itu. Dan kita dari keluar itu. Oleh karena itu sebagai aktivis dari sampai yang menyampaikan Pak Omar, kalau bicara tentang aktivis langsung agenda apa gerakan kita gitu. Ya. Dan itu satu sisi. Misalnya kapan bikin pakai forum aktivis nasional PAN bikin surat ke Jokowi berani antara perang Israel. Diskusi lagi. Nah, kita sudah lewat di DPR. Jadi kalau jadi itu bukan sahabat dulu. Kalau suara masih bisa menunggu itu jadi masih dengan kalau murah. Jokowi nggak pernah sentuh jaga satu. Maksudnya begini, kalau sudah sama jadi isu sentral kita, karena kalau ada kamu pun saya sudah lakukan 2 tahun ini. Nah ini prinsip baru. Jadi yang udah saya mau jadi. Dia betul asli itu biasanya. Ya, kita ada SPIK, Sekolah Tinggi Ilmu Kepresidenan.
Tapi peran konkretnya ya, dari sumber daya alam tadi juga dari sisi modal usaha dicakup diambil lagi oleh orang kita yang ada pada apa mau pakai bebas aktif. Seharusnya fokus kita harus adalah yang akan kontrol. Kita jalan ini ketiga keempat hukum dalam sebuah tugas pokok fungsi presiden. Satu, mensejahterakan untuk seluruh Indonesia. Dua, menjaga tumpah darah seluruh Indonesia. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, berikut politik bersama. Empat ini masih fungsional ideologi. Tapi tidak keluar dari mulut DPRD. Itu masalah. Kalau mereka tidak keluar ya kita rakyat keluar sendiri. Saya pas. Saya setuju paling tidak. Karena output kita adalah umur yang tadi sebenarnya kita mengelola negara. Jadi untuk desain lagi, desain itu fokus. Desain sebagai generasi yang kuat. Jangan muncul lagi pemimpin membawa begini. Berlarang. Kalau Prabowo belum dan sekarang kita berharap pada Prabowo yang Mahkamah Konstitusi dari terima urus dalam KPI hasil quick count yang menang kita harus berbuat sesuatu. Kita punya integritas, punya kapasitas dan otoritas. Sebagai pemimpin, dia harus punya jiwa yang menakjubkan. Hancur dalam perjuangan. Saya dikatakan dulu dengan Presiden El Salvador. Padahal negara yang penuh dengan manusia, tapi ya habis sih mas sebenarnya. Kalau Palestina itu gitu. Iya semua itu. Kalau Palestina nggak mungkin. Kalau enggak, Palestina. kalau kita jadi presiden bisa. Kalau gini, formatnya dinyali, tidak tidak kritik, saudara ya, Baswedan. Nah, ada yang meragukan kecerdasannya dia, jago dan lain sebagainya. Tadi yang tidak nyali, pusat tidak nyali. Masih berani mengundang saya. Tapi karena itu yang kita lihat, kalau membangun desain, ini boleh kita punya Pancasila, tapi kita tidak mengerti bagaimana aplikasinya. Awalnya saya kalau PAN bisa bikin rekomendasi, kita bikin di depan itu 5 majelis. Majelis Ketuhanan Yang Maha Esa, Majelis Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Majelis Persatuan Indonesia, Majelis Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, Majelis Keadilan Sosial bagi seluruh Indonesia. Tidak dipilih siapa isinya yang direkomendasi oleh MUI, oleh lembaga agama untuk menjadi Majelis Ketuhanan Yang Maha Esa. Majelis Persatuan atau kemanusiaan itu tokoh-tokoh yang punya integritas, yang suka aktif di bidang HAM. Kalau di Indonesia, Persatuan Indonesia kasih kesempatan TNI Polri, tadi juga Polri kesetaraan itu. Dulu di situ dia pakai bangsa kita ini. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin, kasih orang-orang yang punya pernah Allah kasih hikmahnya itu. Yaitu pernah jadi raja-raja, kesultanan dan hubungan-hubungannya yang masih kami. Kenapa dia tidak dikasih di situ? Sehingga kita tidak hilang budaya zaman-zaman dulu.
Nah yang terakhir majelis keadilan sosial itu bisa kita kalau profesional Pak. Semua bisa. Jadi itu MPR jangan dipilih, itu dapat rekomendasi itu DPR boleh dipilih. Jadi itu yang mau presiden, itu yang jadi presiden jangan lagi waktu. Pasti bertentangan dengan sila keempat. Rakyatnya dipilih. Masa orang dari mana? 60 tahun sana kita cicing poin. Ini durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup semua. Yang ngadu ini yang dia masih kan mereka bisa tadi negaranya kepada saya akan mengatakan ini begini. Aduh, cici saya mendapatkan atau berdasarkan tapi saya tetapkan karena saya tahu itu sangat ya, apalagi saya sebenarnya adalah anak muda dan bicara orang-orang yang sangat profesional yang berkapasitas dan kualitas. Saya hanya ingin menarik sekali ketika kita bicara mengenai geopolitik. Kita lihat dari tadi kita berbicara bagaimana China, Rusia, peran China, Rusia dan Amerika. Kalau kita lihat tadi, bagaimana sebenarnya Indonesia, tadi boleh dikatakan semua, Indonesia bisa berperan sangat besar, gitu ya, dalam hal khususnya di ASEAN. Bukan kita di ASEAN kita menjadi negara yang paling besar, ya. Maka kita tadi juga bicara mengenai bagaimana di Laut Cina Selatan, ya, bagaimana Pak Mahatma mengatakan perang Ukraina, Rusia dan Gaza, Israel, Palestina, perang. Saya juga tadi Profesor Rama dan Bapak juga bilang, saya ingin mengambil melihat dari semua ini, begini, belajar dari politik bebas aktif di Komisi 1 selalu kita bicarakan mengenai kita tadi dikatakan Bang Emi politis bebas aktif karena Indonesia yang sebetulnya itu bagian dari. Tapi sangat menarik ketika kita belajar dari negara-negara lain, ya. Seharusnya kita, karena kita ini sudah menjadi global community, borderless, tidak ada tanpa batas, ya, borderless global community. Kemudian sekarang kita sudah ikut di dalamnya. Nah, kenapa kita tidak mau belajar? Saya itu waktu saya kasih contoh kecil, waktu saya ke Bangladesh, sangat menarik. Saya lihat ketika itu saya masih di DPR dan kita selalu bicara mengenai bagaimana pembangunan infrastruktur di Indonesia, bagaimana di Komisi 1 berbicara bagaimana peran China PLN waktu itu. Kemudian bagaimana sampai dibuat undang-undang bahwa kita tidak boleh menyambut itu dengan Cina, dengan Tiongkok dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, hal ini tidak pernah disikapi dengan seksama oleh kita, oleh para aktivis, oleh para profesional. Kemudian, jadi kadang-kala kita melena dengan isu-isu yang tadi dikatakannya buat kita itu sulit, gitu. Padahal tidak untuk bangsa dan negara itu. Saya ketika saya kebetulan diundang setelah selesai dari DPR diundang oleh pemerintah Turki untuk mengajar di sana di Universitas Ankara dan sebagainya, mengajar di National Coalition beberapa strategi saya. Waktu itu saya tidak mau kalau misalnya itu universitasnya ada di Istanbul, saya mau dari Ankara. Kenapa ya? Saya kan bagian, saya politisi, saya juga akademisi, jadi saya lebih tertarik sama pemerintahan. Tadi saya katakan, ketika saya pergi ke Bangladesh kan bukan negara tadi negara yang bukan ini seperti Pak Prof mengatakan, bukan kecil besar, bukan sebetulnya. Tapi bagaimana kita menyikapi?
Saya ke Bangladesh, saya membangun infrastruktur banyak sekali. Jalan, jembatan, semua ya. Kemudian saya tanya sama kebetulan di Bangladesh itu kan ikut kamu ya, jadi menteri lengkap, saya kira lengkap. Saya tanya sama teman saya juga, yang menteri. Bilang saya dia banyak sekali pembangunan infrastruktur. Terus, tapi pekerjaannya saya lihat semua orang Bangladesh. Saya tuh sampai makan di restoran Cina di Bangladesh. Pegawainya dari Cina. Semua orang Bangladesh. Saya tanya, ini investornya dari mana? Gitu kan? Kamu bakal investornya dari mana? Dari Cina. Yang bangun infrastruktur. Kok saya nggak lihat orang Cina di sini? Terus dia bilang, kamu kan nggak berapa penduduk Bangladesh? Mereka butuh kerja. Kalau mereka mau invest, dia akan mereka invest. Tapi tenaga kerjanya nggak boleh mereka sih. Nah, ini yang tadi Pak Kemna bilang national interest nomor 1. Bagaimana kita, apakah ini tidak proteksi harus? Negara itu harus proteksionis, harus kembali. Kenapa? Ya nasionalisme nomor 1, rakyat kita nomor 1. Siapa yang bayar pajak? Siapa yang bayar gaji semuanya? Rakyat dari mana pajak? Nah, ini kami ini kita lihat di, saya juga dukung ya kalau tadi disebutkan bahwa China Policy. Oke, bukan China Policy, ya kan? Tapi coba kita lihat kebijakan itu. Kita takut sekali untuk secara terbuka mengatur lain. Tapi kita tidak pernah takut untuk secara terbuka berbelanja dan lain sebagainya dari Israel. Padahal ini undang-undang misalnya siapa yang mengakui kemerdekaan Indonesia? Ya Palestina. Nah, ini saya kadang-kadang bingung. Saya di Komisi 1, saya tahu ya, selalu mengadakan berjuta, tetapi ya tidak mungkin sendirian, kan? Nah, kemudian di ASEAN, saya selalu mengatakan itu kan tidak besar. Ketika saya menjadi kebetulan kalau kita, makanya saya akan sarankan semua yang ada di sini, jangan jauh dari politik. Jangan merasa kalau lagi nyaman DPR-nya ini, yang kalian bisa berfungsi, yang tahu rasanya tidak bisa memperjuangkan seperti itu. Kita jawab dari kita yang terekam. Kalau saya jadi DPR kita turunin. Jangan terus menerus ya. Saya pernah menjadi bagian dari itu. Semua sebetulnya semuanya tidak banyak yang berusaha untuk melakukan. Tetapi juga yang misalkan dibilang itu, saya juga bagian dari partai politik. Itu misalkan kan selalu partai politik itu ada di katanya apa? Nggak ada legal standing. Bagaimana partai politik tidak ada legal standing? Tidak ada. Partai politik itu ada undang-undang partai politik. Yang bisa mencalonkan presiden, ya hanya partai politik. Gimana tidak ada legal standing? Nah, makanya kan bagaimana dikatakan tidak benar. Jadi maksud saya di ASEAN ini kita bisa berbuat banyak. Ya, kita bisa menunjukkan Indonesia ini negara besar. Tidak hanya sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusia yang banyak. Siapa yang bilang sumber daya manusia Indonesia tidak sama itu? Coba lihat Pak Habibie, coba lihat itu ya, pinter-pinter ya. Nah, bagaimana kita bisa berperan? Saya kasih contoh Turki, ya saya dikit. Turki itu sangat berperan di negara-negara sekitar. Dia menjadikan dirinya sebagai big brother. Ada 9 negara yang dia sebutkan Turki. Dan mereka kepada antara lain adalah Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Hungary pun mau jadi negara. Bagaimana mereka Turki bisa memposisikan dirinya sebagai big brother?
Dia dekat dengan Cina, dia dekat dengan Rusia, dia bagian dari NATO. Apakah Indonesia tidak bisa? Orang Indonesia tidak bisa kok. Makanya mari sama-sama. 2024 sudah selesai. Mari kita persiapkan 2029. Jadi ada semua yang di sini, para aktivis. Jangan biarkan yang dipilih rakyat itu yang hanya malam-malam hari. Ini saya pengen sekali ya, tapi Pak Erick. Nah, kita harus sama-sama. Jadi posisikan Indonesia sebagai negara besar bukan saja pertama tentu dan yang muda-muda dari kita semua. Setuju nggak? Orang kita itu orang dari setuju ya. Saya lihat tadi Pakistan, saya hargai Pakistan itu bisa memposisikan Indonesia dari pertama bahwa dia dekat dengan China, ya, dengan dia di Rusia Amerika. Padahal dia juga dekat sama Amerika. Dia dekat dengan dua. Waktu saya tanya ketika dia waktu Afghanistan, ya waktu itu musyawarah presidennya, saya tanya sama musyawarah, kan kita juga ada presiden dan Pak SBY ke sana kebetulan saya ikut dalam pertemuan. Saya tanya, kamu benar-benar dekat dengan Amerika, tapi kamu belain Afghanistan, kan siapa yang bisa bedain rakyat Afghanistan dan rakyat Pakistan? Jadi dia bisa mempermainkan perannya, menundukkan posisinya sebagai yang melindungi tetangganya, tapi juga mendapatkan bantuan dari yang dekat dengan musuh. Nah, ini yang harus saya dirumuskan. Jadi ada orang di sini, mari kita rumuskan bagaimana sebaiknya politik luar negeri Indonesia ke depan. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa. Itu berarti sebagai kota Pamulang tadinya mau menjadi dosen berusaha di sebuah universitas di Turki. Terima kasih. Mungkin selanjutnya Bang dulu. Kalau mereka baru berdua orang. Oke, sudah benar Pak posisi terpilih. Terima kasih moderator Pak Profesor Muhanto, Ibu Nurhayati, Kontrol, Pak Samta, Prof. Eki, dan adik-adik junior semua saya pikir ini ya. Tadinya saya datang ke sini untuk dengar aja, karena diundang khusus oleh panitia. Siap Prof. Saya. Jadi akhirnya saya ikut mikir juga, padahal saya kerjanya mikir politik nasional aja. Saya mikir begini, Indonesia itu di masa miskin susah, di era Bung Karno itu hebat sampai hampir separuh dunia dengan lebihnya. Jadi ada kontradiksi. Ketika negara ini lebih maju di bawah pimpinan Pak Harto, saatnya kira-kira se-ASEAN aja secara geopolitik ya. Lalu setelah semakin kita anggap negara ini maju dengan presiden yang sesudah reformasi, makin tidak jelas jadi ada apa ya, paradoks atau kontradiksi. Karena menurut peran kita di dunia biasanya makin kaya makin takut. Iya, itu ya. Makin kaya makin takut. Jadi barangkali itu persoalan yang harus dijawab dulu. Kita ini seperti Bu Nurhayati bilang, kita mau berjalan sampai mana dulu yang realistis. Karena sejarah pride atau harga diri bangsa kita kan sebenarnya lagi terpuruk di mata dunia ini. Dalam banyak sisi, baik kepemimpinan, baik karena faktor ekonomi, baik karena ya sosial juga kondisi bangsa kita. Banyaknya TKW luar negeri kan menurunkan derajat bangsa kita, ya kan? Jadi ini persoalan yang harus kita selesaikan. Kalau memang Indonesia ini punya agenda untuk maju ke depan, harus kita bereskan menyangkut harga diri bangsa dulu.
bagaimana menaikkan harga diri ya di zaman materialistis itu faktor ekonomi dulu yang harus rapi. Bagaimana utang-utang kita yang begini banyak menurut ahli, misalnya Misbahul bilang 22.000 triliun, sementara korban hanya 8.000-an kan. Kalau ditambah utang swasta, ditambah kewajiban terhadap pegawai negeri yang kita utang itu harus dijawab, dibayar pensiunan dan sebagainya, 22.000 sudah di atas 100% dari apa? Ya, mudah-mudahan hanya 60% kan, utang terhadap apa ya? GDP ya, GDP. Ini sebenarnya kalau pakai ekonomi murni kita sudah bangkrut sebenarnya kalau pakai takaran seperti itu. Jadi kita ini bagaimana mempunyai pride, mempunyai kebanggaan kalau secara sosial, politik, ekonomi masih lebih bersuara. Nah ini rezim yang sekarang ini kita menaruh harapan. Jadi ada pilihan, bagaimana lagi? Rezim sekarang yang kedatang. Jadi konkretnya ke rapor Pak Prabowo di tengah kita apa ya kecewa atau bagaimana lah terhadap keadaan ini, tapi kita ada pilihan lain, solusinya ini yang kita nyata pilihan yang harus kita hadapi. Lalu kan kita harus ribut terus gitu loh. Apa yang kita hadapi, yang kita dukung. Ya, nah, soal yang kita hadapi ini kan, ya harus ada solusi. Apa yang semua disampaikan, pokoknya kalau ada Bang Edi, saya sebenarnya tak mau bicara. Cuma apa yang saya mau bicarakan sudah diganggu. Sudah, ya karena lebih jauh. Jadi sama-sama ini malah urusan ijazah ini akhirnya apa ya sebagai pengacara. Akhirnya karena perkara berkepanjangan saya bilang udahlah nggak usah diributin, dia udah sekolah tinggi untuk presidenan. Saya tidak jadi presidenan. Jadi ini jualnya. Saya kira gitu ya, saya setuju gitu posisi Hayati dan yang lain-lain tadi. Itu Hayati doang ya. Karena saya tadi posisi apa yang Malaysia itu. Jadi bagaimana kita tegak terhormat kita sama Singapura gitu loh. Kalau kita ini rame-rame langsung tegak kok bisa kan gitu. Saya kira nggak usah lah kalau sama Malaysia kita rame-rame walaupun dia banyak belajar dari kita secara melewati kita namanya iya kita rame-rame kerjasama dengan Malaysia misalnya, atau ada persatuan Melayu kayak apa yang harus kita tegakkan di wilayah ini dengan apa yang di Filipina supaya ada pride mau pribumi kok jadi apa yang mau hilang kayak orang India, mau hilang kayak orang Aborigin. Kalau kalian terus saya seperti ini, saya khawatir hilang dari negara dan dunia ini akan hilang setelah Aborigin nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum. Luar biasa. Racikan Berita 1.